pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng. Ya Nabi salam Ngurus Masjid Al-Hijrah Wisma Bumi Lestari Indah, bapak-bapak, ibu-ibu, guru-guru kita, buya-buya kita yang hadir pada pagi subuh ini, tentu juga yang kita sayangi anak-anak kita yang ikut pula subuh pagi ini. Hari ini kita berada tanggal 21 Sya'ban. Kalau tidak ada arang melintang, tinggal 8 hari lagi kita berpuasa. Mudah-mudahan tidak ada perbedaan jatuhnya 1 Syawal Ramadan itu hari Senin yang kedepannya. Hari Minggu tanggal 10 kita sudah Qiyamul Ramadan, malam pertama itu take off ya Bi. Nah, kita take off berangkat. Kajian kita pagi subuh ini kita coba melihat yang pertama firman Allah surah At-Taubah ayat 36. Kemudian kita sandingkan dengan berapa hadis-hadis Rasulullah. Kita coba membaca kembali, ingat surah At-Taubah ayat 36 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Terjemahannya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu 12 bulan. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh, telah tercatat, telah tertulis seiring penciptaan langit dan bumi. Jadi kalau kita ambil dari ayat ini, bulan itu diciptakan sejalan ketika Allah menciptakan langit dan bulan dan bumi. Lalu kata Allah, minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu, minha arba'atun hurum, 4 diantaranya bulan-bulan yang mulia. Jadi kajian kita pagi subuh ini bulan-bulan yang mulia. Kita kaitkan dengan hadis yang berbunyi, Inna Rajaba syahrullah wa sya'banu syahri wa ramadanu syahru ummati. Kata Nabi, sesungguhnya bulan Rajab itu bulan Allah, wa sya'banu syahri, bulan Sya'ban itu bulan aku, kata Rasulullah. Wa ramadanu syahru ummati, bulan Ramadan bulan umatku. Jadi lenyuk kapling-kapling dek Nabi anak. Jadi sawahku berpematang. Kalau kini kan tak pematang nang kalamak dek nyo senegari. Nah ini
Gitu kan. Kaum muslimin jemaah subuh rahimakumullah ya. Mungkin kita tidak banyak membahas mengenai bulan Rajab, termasuk bulan huruf ya, bulan yang mulia. Cuma ada keistimewaan Rajab ini ya. Dijelaskan oleh Rasul dalam sebuah hadis, inna fil jannati nahron, kata Rasulullah. Sesungguhnya di sorga itu ada sebuah sungai. Jadi maknanya surga itu banyak sungai. Ya Bu ya Hilal ya. Tajri min tahtihal anhar. Di bawah surga itu mengalir semua sungai. Ya Pak Ji. Dinampaknya kini ibu bapak abi. Di mana orang membuat objek wisata itu dekat sungai banyak. Iya kan? Ini sungai. Dinampaknya sungai ini sebuah keindahan. Itu ya. Lalu kata Nabi, yuqalu lahu Rajab. Dari sekian sungai yang banyak di surga itu namanya Rajab. Di kata Rajab ini diabadikan nama sebuah sungai di surga. Lalu bagaimana sungai ini? Kata Nabi, asyaddu bayadun minal labani wa ahla minal asali. Airnya lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asali, lebih manis daripada madu. Nah, jadi bapak ibu, maduku yu mani. Ya Pak, ya Pak ada. Mani madu kena. Ibu-ibu, ya mani madu. Lihat tu nampai. Lai di madu tu baik tu mah. Ya Bu ya sih. Nah, tu baik. Jamu ibu di madu na Bu. Nah, ini ku banyak di madu ibu gini. Nah. Lalu kata Nabi, man soma yaumam mir Rajab, barang siapa yang berpuasa satu hari di bulan Rajab, syaqallah min zalikan nahri, Allah beri minum dari air sungai itu. Tapi si Rajab lapai. Nah, kini si Sya'ban enak. Nah, itu beruntunglah yang berpuasa di bulan Rajab itu. Mungkin saya tidak mengulas masalah bulan Rajab karena banyak peristiwa penting dalam sejarah mengenai bulan Rajab ini ya. Bapak Ibu sekalian. Lalu wa Sya'banu syahri, bulan Sya'ban itu bulanku. Jadi kita lihat dalam hadis Rasul selain daripada bulan Ramadan, beliau itu yang paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Kalau puasa itu sabmo, biar Nabi nak 30 ya, puasa 29 ya, enggak gitu kan. Ya ada yang 30 dan 29 ya. Tapi dalam sejarah Nabi itu 2 kali puasa yang 30, selebihnya 29. Ya. Jadi bulan Sya'ban itu ya. Lalu apa peristiwa, apa istimewanya bulan Sya'ban ini? Nah, ya. Dijelaskan dalam hadis keistimewaan bulan Sya'ban ini. Pertama, turun ayat berubahnya kiblat dari Masjid Aqsa ke Masjidil Haram ke Masjid Haram Mekah Mukarramah. Ayat ini turun di bulan Sya'ban, surah Al-Baqarah 144. Turun ayat itu di bulan Sya'ban. Yang kedua, ayat perintah berpuasa Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini juga turun di bulan Sya'ban. Yang ketiga peristiwa turun ayat surah Al-Ahzab ayat 56, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini juga turun di bulan Sya'ban. Lalu apa istimewanya bulan Rajab ini? Kalau tadi peristiwa ya Sya'ban ya, ada dua. Yang pertama, laporan pertanggungjawaban tahunan. Kalau tiba di pemilu, rekapitulasi. Nah, enak. Kalau tiba rekap amal manusia ini tahunan dilaporkan oleh malaikat kepada Allah juga di bulan Sya'ban ini. Maka itu mari awak banyak ibadah di bulan Sya'ban ya. Direkap amal tahun awak sekali setahun dilaporkan kepada Allah juga di bulan Sya'ban ini. Lalu yang kedua, Sya'ban itu juga istimewa. Ada namanya nisfu Sya'ban, pertengahan. Itu kemarin terjadi pada hari Sabtu kemarin. Ya, Sabtu kemarin itu 14 Sya'ban. Kita lihat dalam hadis ya, di nisfu Sya'ban itu kita dianjurkan untuk banyak bertadarus, untuk banyak berzikir, untuk banyak bersedekah. Bapak Ibu saudara mati ya, nah itu bulan Sya'ban. Lalu yang ketiga, bulan Ramadan. Kalau bicara masalah istimewa bulan Ramadan ini luar biasa ya. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, apa kata Nabi? Al-jannatu mushtaqatu ila arba'ati nafari. Kata Nabi, sarugo tu rindu kepada ampe golongan manusia. Alaika masuk apa hendak anak. Ya. Yang pertama kata Rasulullah, orang yang akan dirindukan oleh surga itu talil Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran. Nah, kenapa ya? Yang kedua kata Nabi, surga itu rindu kepada siapa? Wahafizil lisan, orang-orang yang menjaga lidahnya. Jadi ibu menjaga lidah kuyu tinggi ya, menjaga lidah dari kebohongan, dari penipuan, menjaga lidah dari menyakiti orang. Ibu-ibu bapak, dalam surat Al-Ahzab ayat 70 ayat 71 ini menyangkut masalah lidah ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa qulu qaulan sadida. Jadi kalau kita apakan ini,
Kalau tiba kalau ingin jadi orang yang beriman, kalau ingin jadi orang yang bertakwa, wa qulu qaulan sadida, ucapkanlah kata yang baik-baik. Kalau dalam ayat lain ya Pak Ji, ini ayat dakwah ya. Qaulan layyinan, kata yang lemah lembut. Kini payah menjadi kecil dan lemah lembut kok. Enak. Ya. Dia qaulan layyinan, qaulan syadidan, kata yang baik, kata yang lemah lembut. Ketika pemimpin berkata lemah lembut, ketika pemimpin berkata yang benar, itu insya Allah punya daya tarik, punya magnet kepada umat. Ya, punya magnet, menyenangkan. Lalu apa kata Allah ayat yang ke-71 surat Al-Ahzab ini? Yuslih lakum a'malakum, dengan berucap yang baik, yuslih lakum, Allah akan percantik amal kamu. Kalau bahasa awak mungkin Allah tambah nilainya, nyopelon deh Allah yuslih lakum tuh. Mungkin ibarat anak sekolah apa ya? Anak sekolah, awak kan pengalaman lo jadi plus sekolah ya guru, anakku ujian tapi engkau 6, tapi dia perangainya rancak, dia etikanya rancak, jadi akhlak ini, ya akhlak, ucapannya bagus, dia santun, ya akhirnya apa? Nanyilah nilainya 8, ya kan? Sana ilal. Ustaz Ilah sana sah, ini etika, ini akhlak. Oh, kalau pesawat tu akhlak, sana etika pun nak cocok jo akhlak sana. Kena etika tu boleh etika Pancasila kan, tapi kalau akhlak universal berlaku seluruh sampai dunia ini kan. Kalau etika Pancasila kan di negara kita aja laku kan gitu. Ya, gitu. Jadi dia perangai anak rancak, inyo santun, inyo rajin. Nah, akhirnya okay, nilai wali kelas. Kamu pernah itu di sekolah? Pak, ini bagaimana anak nih Pak? Ini lo perangai mana? So, angkat nilainya. Barang nilai Pak 6. Tambah nilainya. Barangnya rancak. Pokok akhlaknya sangat penting. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan, memperbaiki akhlak. Ku akhlak konan lah cayi gini kok. Enak. Tu negara kita ini bangkrut kena akhlak ini. Ya, akhlak aja kuncinya. Ya. Jadi kembali, dikecil Allah ketika berkata baik, berkata benar, berkata lemah lembut, yuslih lakum a'malakum, Allah akan percantik amal kamu. Tambah nilai Allah. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosanya. Jadi bapak sebenarnya bukan berzikir saja, baca Quran dosa kita diampuni Allah, tidak, dengan berucap yang baik. Ini di mengecek nan elok-elok dosa dapat ampun, kenapa berpahala? Ya kita contohkan saja ya. Kalau awak tinggal di tepi jalan, ya, ini siapa tinggal jalan gang utama, kau bayar siapa pajak jalan. Enak. Ini Rasulullah kan bayar pajak jalan. Bayar pajak jalan. Kalau ada orang lewat, dia terlampau panjang nak jadi kanyo. Nak kawan. Nah, kau kawan di gang utama tinggal gini kemah, bayar pajak jalan kawan. Ya kan? Kau bitu. Kalau awak lewat di muka rumah orang dapat zon, mau cari orang tu panjang awak muda tu bakir apa? Kamu tadi lewat di mukanya buaya hilal, kau lain cari agama mana? Enak. Jadi timbul suuzon, jadi prasangka buruk kawan. Dosa ini. Ya. Misalnya saja ada orang bertanya, jawab tinggal tepi jalan, Pak. Di rumah Pak Zon kok. Itu contohnya. Daya leh mau lah. Dosa nak? Dosa nak Pak? Bakir bibu dosa bu?
menyenangkan atau menyakiti? Ibu-ibu, kok jajan leh kalau ibu? Bakir ibu, menyenangkan tak? Ada orang bertanya kawan, di mana rumah Pak Zon? Tak jalan mau Pak, mau baru tinggal sih kau. Sakit dia kecil orang dia tadi mau dimasuk baik komplek Bumi Lestari itu. Mau bertanya rumah sianu. Ada ibu tu ni muncuang ya bacili namanya. Muncuang kasar ya nak. Dia menyenangkan orang ibadah, menyakiti orang dosa. Dosa. Kan mudah aja tuh. Itu masuk kita. Hidup bertetangga. Jadilah qaulan sadida, qaulan layyinan, kata yang baik-baik, kata yang lemah lembut. Awak bercakap kok dek mulut sebanyak mah. Ya nak bo? Ya nak. Hancur harisan, hancurlah ini, hancurlah itu. Dek mulut sebanyak mah. Ya nak. Kan gitu kan? Dek mencuang saja mah. Maka dalam ayat ini dengan berucap yang baik Allah angkat amal kita nilai di. Kalau tiba bahasa orang boto nyundok kerak de Allah. Tidak nyundok kerak de Allah kok. Amal tadi. Lalu yang kedua diampuni dosa. Itu kan ini. Maka menjaga lidah ini luar biasa pahalanya di sisi Allah. Itu yang kedua, yaitu kalau ingin menjadi orang mustaqah dirindukan oleh surga, jagolah lidah. Yang ketiga, kata Rasulullah, surga itu rindu kepada wa mut'imil ji'an, memberi makan orang lapar. Tidak orang miskin, no, orang lapar. Bila hadis ini, konteks hadis ini dikaitkan dengan Ramadan, ya, dijelaskan juga Rasulullah, siapa yang memberikan orang berbuka di bulan Ramadan, dia mendapat pahala sama dengan orang yang dia berbuka tadi. Artinya dapat pahala puasa satu hari. Satu hari. Cina beruntung Pak Haji, mau saji di tepi jalan, kalau masjid Jamiatul Huda ke tepi ya, atau berlomba orang tu untuk maghrib. Terus ada musafir ya, ini itu ya, ada musafir. Jadi dia tuh ambo menanggung hari ini, ambo menanggung berlomba orang. Ya, kenapa? Kita lihat hadis tadi memberikan orang berbuka di bulan Ramadan, dia akan mendapat pahala sama dengan orang yang berpuasa tadi, berarti dapat sehari puasa. Ada jemaah ustaz, gadang palo ustaz, Abu Yauzi. Batu itu sih bau Ustaz. Abu bisa kok hari Senin tu kan tengah sebalik itu kan pas pertama. Ambo undang seorang berbuku ke rumahmu, temuantan pembukaan ke rumahnya 30 bungkus. Kalau 30 hari, kalau semua puasa sebulan ambo perai bahaya. Batu baji. Ya, jadi atuh menim baru namanya menim baru di dalam tiang tangi awak tegak di tabiang nya menim kudu awak mandi dulu gitu ya kan. Ini jadi Bapak Ibu saudara mati ya, itu yang ketiga kata Rasulullah, kalau ingin mustaqah dirindukan saruku capek-capek lah capek-capek diurang rajin baca Quran, urang nama jago lidah di sarugunya minta capek mati podok lamo beko anak kan gitu kan, capek mati gitu kan. Gitu. Lalu yang terakhir kata Rasulullah, surga itu rindu kepada siapa? Was-shaimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan sampai Bapak dan Risli masuk asal kata nak. InsyaAllah lah dapat tiket masuk surga tu mah mati-mati lah nah, kan itu ya. Bapak Ibu saudara mati, mungkin itulah pengajian subuh kita, yaitu mengenai bulan-bulan yang agung itu. Kita diberi kesempatan, peluang, raihlah di kata Nabi, yaitu
wa Ramadhanu syahru ummati, bulan Ramadan bulan umatku. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, badan sehat, dan kuat menunaikan Ramadan 1 bulan penuh hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ya kita masih ada waktu, mungkin Sabtu besok enak. Jadi mudah-mudahan ya mungkin kalau Sabtu besok mungkin saya tidak bisa, mungkin kalau ada pengajian subuh, biarlah pagi ini saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah, karena ya kita akan masuk bulan suci Ramadan. Jadi sekiranya ada kok mului nan talang poin, nan takaton, kok kaki nan telangkan, tangan nan tajamon, nan indah pada tampeknya, tentu ambo secara pribadi kepada kita semua menyampaikan permohonan maaf. Kalau kesalahan apa-apa, rasul tidak ladu dimulai. Kita mari kita fa'fu wasfahu. Semoga puasa kita bersih. Jadi sebagai penutup, ya awak kan habis hari raya baru halal bihalal. Semanakah masuk puasa kau halal bihalal? Awak berasin diri, gitu enggak? Itu kan? Kamu masuk puasa. Ya mungkin nanti ustaz lah yang akan menyampaikan nanti pengajian Sabtu ketiba, bagaimana nanti sikap mukmin menghadapi Ramadan ini perlu ini. Bagaimana sikap mukmin? Mudah-mudahan nanti ustaz berikutnya akan menyampaikan bagaimana sikap kita menghadapi Ramadan sehingga Ramadan itu bernilai tinggi di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.